Atletico segera datangkan bek Leverkusen. Klub raksasa Liga Spanyol, Atletico Madrid siap wujudkan transfer defender bintang milik Bayer Leverkusen. Atletico Madrid dikabarkan siap mewujudkan transfer defender bintang Bayer Leverkusen, Piero Hincapié di musim panas ini. Tim besutan Diego Simeone sedang mengusahakan beberapa transfer di sela perhelatan Piala Dunia antar klub. Atletico Madrid sedang berpartisipasi di Piala Dunia antar klub dan akan memulai turnamen tersebut dengan melawan juara Liga Champions, Paris Saint-Germain pada 15 Juni di Pasadena. Diego Simeone telah meminta skuadnya untuk melupakan kampanye yang mengecewakan dengan sebuah peringatan menjelang musim 2025-26. Simeone menegaskan bahwa peringkat ketiga sudah tidak lagi cukup setelah timnya kerap tertinggal di belakang Barcelona dan Real Madrid di La Liga. Atleti telah memulai aktivitas mereka di bursa musim panas ini dengan merekrut Clement Lenglet secara permanen dari Barcelona dan melepas dua pemain veteran Cesar Azpilicueta dan Axel Witsel. Namun, keadaan diperkirakan akan membaik mulai bulan Juli dan seterusnya, dengan bintang Bayer Leverkusen Piero Hincapié kembali masuk ke radar Simeone. Hincapié diperkirakan akan bergabung dengan skuad yang akan hengkang dari Bay Arena, tetapi ia tidak tertarik mengikuti Xabi Alonso ke Real Madrid. Alonso dikabarkan tertarik pada bintang Ekuador tersebut, tetapi ia lebih memilih Los Rojiblancos, berdasarkan minat mereka yang sudah ada sejak lama. Ketertarikan Simeone yang lebih kuat terbukti penting dengan Alonso yang sudah terdorong dengan mendatangkan Dean Huijsen dan Raul Asensio yang menandatangani perpanjangan kontrak. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Atletico telah menghubungi perwakilan Hincapié dan akan terus maju dengan pembicaraan transfer yang intens. Bek tengah sebelumnya tidak dipandang sebagai prioritas, tetapi keluarnya pasangan serba bisa Azpilicueta dan Witsel berarti Simeone memiliki kekosongan skuad yang dapat diisi oleh Hincapié. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh tekad Leverkusen untuk mengamankan rekor biaya klub dari Liverpool untuk Florian Wirtz, mereka tidak akan membiarkan Hincapié pergi dengan harga murah dan Simeone akan diminta membayar penuh harga yang diminta sebesar 50 juta euro untuk melepasnya musim panas ini. Juventus inginkan striker Bologna. Klub raksasa Liga Italia, Juventus dikabarkan jadikan striker Bologna sebagai kandidat penyerang baru di Turin. Kabar dari Italia mengaitkan Juventus dengan striker Bologna, Santiago Castro, untuk menjadi pengganti Dusan Vlahovic yang diperkirakan akan pergi pada bursa transfer musim panas ini. I Bianconeri akan menatap musim baru dengan proyek baru bersama Igor Tudor, yang telah dikonfirmasi untuk menjadi juru taktik pada musim depan. Masa depan sang pelatih asal Kroasia tadinya sempat dipertanyakan, menyusul dengan potensi Antonio Conte meninggalkan Napoli. Namun, setelah Conte memutuskan untuk bertahan di Napoli selagi Gianpiero Gasperini gabung AS Roma, Juventus memutuskan untuk melanjutkan bersama Tudor. Namun, tak hanya dipastikan untuk musim depan, Tudor juga mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, yang mengonfirmasi kepercayaan manajemen terhadapnya. Manajemen Juve, yang kini dipimpin oleh Damian Comoli, beralih kepada target berikutnya, yaitu membangun skuad untuk musim depan. Mereka mungkin perlu membereskan masalah di lini serang karena Dusan Vlahovic berpotensi untuk hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Beberapa nama striker top telah dikaitkan, seperti Victor Osimhen, Victor Gyökeres, dan Jonathan David. Namun, operasi transfer mereka semua akan sangat mahal, dan kini Santiago Castro mencuat sebagai opsi alternatif. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, sang striker asal Argentina menjadi opsi yang paling konkret untuk Juve. Pada musim ini, Castro menjadi pemain utama Bologna di lini serang, dengan berhasil mencetak 8 gol dan 4 assist di Serie A. Selain itu,
Juve juga akan berusaha untuk melanjutkan masa kerjasama dengan Randal Kolo Muani yang dipinjam dari Paris Saint-Germain. Man United lanjut tawar bintang Napoli. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United dikabarkan lanjutkan negosiasi transfer striker tajam Napoli. Manchester United dikabarkan melanjutkan proses negosiasi transfer Victor Osimhen dari Napoli pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari media Prancis Foot Mercato, Manchester United kembali mengincar Victor Osimhen. Setan Merah berambisi memperkuat lini serang mereka dengan merekrut striker kelas dunia pada bursa transfer musim panas ini, dan penyerang tengah berusia 26 tahun tersebut muncul sebagai target utama seiring kepulangannya ke Napoli dari masa pinjaman di Galatasaray. Manchester United dan Osimhen telah melanjutkan negosiasi mereka mengenai kemungkinan kepindahan ke Old Trafford. Pemain internasional Nigeria ini memiliki klausul rilis senilai 75 juta euro dalam kontraknya dengan Napoli, sementara ia juga menuntut gaji tahunan sebesar 12 juta euro. Osimhen telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia sejak bergabung dengan Napoli pada September 2020. Meskipun menghadapi pasang surut di Il Partenopei, masalah di balik layar tidak memengaruhi penampilannya. Ia menjalani musim 2024-25 yang produktif saat dipinjamkan ke Galatasaray, menyumbang 45 gol dari 41 penampilan di semua kompetisi, 37 gol dan 8 assist. Penampilan gemilang ini mendorong sejumlah klub papan atas untuk merekrutnya, dengan Manchester United sebagai salah satu peminat utama menjelang bursa transfer musim panas. Ketertarikan Manchester United pada Victor Osimhen sangatlah beralasan. Setan Merah sangat ingin mendatangkan penyerang kelas dunia setelah kesulitan mengonversi peluang di musim 2024-25. Dengan inkonsistensi Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di depan gawang, Manchester United memang membutuhkan penyerang tengah baru yang andal. Osimhen dianggap target yang layak, apalagi sang pemain dilaporkan bermimpi bergabung dengan Manchester United. Arsenal incar bek Lille. Klub raksasa Liga Inggris, Arsenal dikabarkan ingin datangkan bek Brasil yang bersinar di Ligue 1 bersama Los Lille. Arsenal kembali aktif di bursa transfer dengan membidik talenta baru. Kali ini, perhatian tertuju pada Alessandro, bek tengah asal Brasil yang tampil impresif bersama Lille di Ligue 1 musim lalu. Menurut laporan dari UOL Brasil, The Gunners telah melakukan kontak awal untuk mendatangkan sang pemain. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi sorotan setelah tampil konsisten di level klub dan baru-baru ini mendapatkan panggilan pertama ke timnas senior Brasil oleh pelatih Carlo Ancelotti. Alessandro pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia tampil solid dalam 2 laga penting, hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador dan kemenangan 1-0 atas Paraguay. Dalam laga melawan Paraguay yang digelar di Neoquímica Arena, pihak Arsenal dikabarkan mengirim scout secara langsung untuk memantau performa sang bek. Langkah ini menunjukkan bahwa minat The Gunners terhadap sang bek bukan sekadar rumor, namun mereka bukan satu-satunya peminat. Napoli, juara Serie A musim lalu, juga dilaporkan telah mengajukan pendekatan serupa kepada pihak Lille. Saat ditanya tentang masa depannya, Alessandro memberi respons yang tenang. Itu tergantung Presiden Lille, Olivier Letang. Anda harus bertanya kepadanya, ujarnya. Saya santai dan tidak terburu-buru pergi. Ia yang akan memutuskan masa depan saya. Sikap tenang ini menunjukkan bahwa sang pemain fokus menjalani karir secara bertahap,
Meski peluang tampil di Premier League tentu menggoda, menariknya, Alessandro memiliki perjalanan karir yang tidak biasa. Ia gagal mendapatkan kontrak profesional di Brasil dan justru memulai debut di Eropa bersama Prayense, klub divisi 3 Portugal. Setelah itu, ia sempat bermain untuk Amora, lalu melesat bersama Chaves yang akhirnya promosi ke kasta tertinggi Liga Portugal. Kiprahnya di Chaves menarik perhatian Lille yang akhirnya mengontraknya pada Juli 2022 dengan mahar hanya 2 juta euro. Kini, nilainya melonjak seiring performanya yang kian menanjak. Alessandro juga menyoroti peran penting pelatih Lille, Bruno Genesio, dalam membimbingnya. Dia membantu saya banyak, bahkan di luar lapangan. Kami sering berbicara. Jika dia melihat saya sedikit sedih, dia akan mendekat dan bertanya, katanya. Saya sangat menyayanginya dan berharap kami bisa bekerja sama lagi tahun depan.